semuanya, kembali lagi bersama kami NAS Nadir Moses. Baik, pada kesempatan yang pertama buat kami dan sangat spesial, kita bisa mengadakan podcast lagi nih. Dan pada kesempatan kali ini, di segmen kali ini yang berjudul Polsek Podcast Lingkungan Sekolah. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ses. Tolong dikenalin dong, Ses, ke penonton siapa aja nih tamu kita kali ini. Ya, kita pertama itu Eros Ramawati SPT. Guru kesayangan kita. Selanjutnya ada yang paling ganteng katanya. Ada siapa nih, Ses? Halo. Arafa dari kelas 12E. Dari kelas 12E. Yeah. Ibu Eros ngajar apa kalau boleh tahu? PPKM, Pendidikan Pancasila. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan, Bu. Boleh. Oke. Untuk ciwi-ciwi 8 soal makeup itu apa sih? Ini. Terus saya cobain kali Bu kalau naruh make up. Boleh. Tentang make up-nya Bu, kira-kira kan ini tuh masa-masa SMA ya. Kayak kita udah mulai tertarik dengan lawan jenis. Wah. Kira-kira make up itu kayak di SMA 86 itu make up itu kayak banyak banget nggak sih yang pakai make up? Untuk ciwi-ciwinya deh, Bu. Luar Apa biasa cowoknya juga ada? Itu sekarung kali kalau mau Diangkut ya, ya. kalau mau diangkut gitu. 2 Bu. Jadi sebenarnya Dua karung. gini, bolehlah ditanya nih sama cowok-cowok ini. Sebenarnya kan Sebenarnya sejujurnya nih kamu lebih suka cewek yang natural atau yang Saya dibahas kayak gini. penuh dengan make up seperti saya yang usianya sudah OTW 50 nih. oh ibu dong jelas. Iya. Iya karena kan kesannya kalau anak SMA sudah pakai make up itu udah usianya udah tua gitu, udah 50 tahun karena kan untuk nutupin keriput, untuk nutupin flek-flek hitam. Coba lihat. Nah, gitu. Iya. Arafa ini emang bisa Mereka banget pakai foundation tuh nih natural semua kan, lihat tuh. Salma cantik banget kan? Ini juga nih Bu. Tuh tanpa make up gitu. Tuh lihat Adri. Tapi ya bener Bu. Iya, Kalau betul. menurut saya ya kalau yang kita yang cantik-cantik kan natural kayak gini. Bisa banget. Tuh kan, ntar diaduin. Ya, Tuh. pasti emang. Maksudnya, ya kayak my girl juga. My God. Ibu kamu Gimana? biasa ya, Bu? Ya make up Bu pasti kalau sebelum berangkat kan. Tapi enggak itu banget, enggak kayak mau nikahan kan. Iya betul, karena ada yang kalau istilahnya salaman pagi itu ada yang setebal itu gitu. Bahkan alisnya itu sampai Sini. hitam pekat gitu, bulat gitu ya. Alisnya sampai jambang Bu. Ya jadi bukan, alisnya itu dicetak gitu ya. Alisnya dicetak gitu. Pakai cetakan apa, Bu? Terus kalau di istilahnya kalau pakai lipstik udah kayak Kayak diselepet golok. Ya, Ya kan? Merah. kayak mama-mama gitu. Ya beres. Kayak tante-tante. Berarti akreditasi make up-nya itu yang emang udah melebihi batas ya, Bu? Wah udah kalau gak usah jauh-jauh lah dibandinginnya misalnya dengan yang tahun 2000-an ya. Ini kan 5 tahun ke belakang aja itu udah beda banget. Dulu saat saya razia di 5 tahun ke belakang itu paling nemu 2 atau 3. Wah sekarang tuh sekarung gitu. Ya betulan. Dengan bahkan ada anak yang cerita, bukan anaknya yang cerita, orang tuanya yang cerita, itu koleksi lipstick saja di rumah itu bisa lebih dari 13. Dengan shade nomor berapa itu ada gitu. Pelangi kalah dong Bu. Ya. Lebih jadi 13 warna itu dia punya, kalah saing deh ibunya gitu. Itu dari karena orang tuanya yang cerita. Kalau saya kan istilahnya anak laki-laki semua, nggak ada lipstikan gitu. Jadi saya juga heran kalau ternyata ada ya anak perempuan yang sampai baru kelas 1 SMA kan, itu koleksi lipstiknya sampai 13. Mungkin dia kerja make up ini kali Bu, make up artist. Beauty blogger. Iya. Makanya mungkin kalau kegiatan-kegiatan tertentu seperti kalian kemarin ada
project Iya. gitu. Terus ada penampilan yang kemarin pesta nikahan Iya. gitu kan. Ya saya juga nggak razia karena memang itu kebutuhan yang mendukung Iya. saat penilaian project gitu kan. Nah, makanya saya suka nanya kapan sih selesainya project ini. Jadi biar saya fokus kalau mau razia Ambil. kan ini udah nggak ada urusannya sama pembelajaran. Kalau saya ambil make-up itu. Makanya untuk kelas meeting tahun ini itu saya tuntut mereka panitia untuk bikin slot tata rias. Oh, Jadi saya wadahi tuh yang genit-genitannya gitu ya. Jadi yang biasanya genit-genitan ngumpet-ngumpet kan, Iya. saya kasih fasilitas mereka biar berlomba, yang pinter dandan biar ngedandanin teman-temannya yang genit gitu. yang genit gitu. Jadi biar genit-genitannya tersalur. Kayak misalnya jago tinju gitu, saya maunya salurkan dia jadi petinju gitu. Jago berantem kan nih bawa penggaris, saya salurin biar dia ikut pencak silat kayak atau apa. Kalau untuk razia sendiri nih, kayak tadi bukan bahas dalam makeup itu ada kesusahan nggak sih Bu? Ya tempatnya tuh ada aja kan kadang di lapangan ini, apalagi sekolahnya pinggir rel, samping-samping rumah-rumah orang, kadang dia ngoper-ngopernya tuh kemana aja. Dan Rafa juga mungkin kalau tahu, Ini saya juga perlu bocoran nih. Biasanya mereka dari mana? Karena kalau saya razia paling nemuinnya itu dikit gitu. Nah, Ya coba karena di- ini Bu, kan misalnya Ibu di razia di kelas pertama nih. Kelas ke-6 udah tahu Bu. jadi udah Iya. semuanya udah Beres kayak gini. Kayak Gimana? beres razia, beres razia. Ya udah langsung umpetin semua. Nah, tempat ngumpetinnya Ibu nggak tahu dan itu masih jadi rahasia Nah, sekarang. biasanya di mana aja? Selain di kotak Tupperware. Kan kita udah kelas 12 nih. Emang ada Bu di kota Tangerang? Lah, Di kotak masih ada makanannya? ada dong. Jorok banget dong. Iya. Biasanya tuh mereka ada nih satu tas. ya. Oh, kan saya langsung sendiri nih, Bu. Lirikin nih. Ya, nggak apa-apa. Satu tas nih. Ya. Ini masukin. Gitu. Jadi dikumpulin sama Dikumpulin. mereka justru. Terus di kan dulu kelas saya kan di jendela ada bawahnya tuh. Oke. Terus Bisa taruh situ. Kan sekarang udah kelas 12 aman jadi. Jadi nggak ada jendela. Makanya Ibu dapat make up dikit, Bu. iya, pantesan. Oh, begitu. Kuncinya tas itu Bu, kuncinya tas Jadi itu. Bu kalau dapat tas itu, Ya udah kena semua, Udah udah dapet Mantap. semua. surgawi. Biasanya make up yang Ibu ambil nih, diopernya kemana Bu? Kalau itu sampai kering kadang. Itu sampai kering saya buang-buangin Oh. kemarin waktu mau akreditasi sekolah. Itu sebelum ada komplainan yang lapor ke Bapak anggota dewan itu gitu. Jadi sekarang kalau udah 3 tahun kayaknya ya. Kalau razia saya langsung kasih ke wali kelasnya. Jadi biar wali kelasnya nanti yang mengembalikan ke orang tuanya. Jadi orang tuanya nanti yang ngambil. Jadi lipstiknya boleh diambil, catokan Iya. penjepit bulu mata. Itu banyak banget itu ada di kolong saya. Gitu. Jadi lipstik itu kering saya buang. nggak Ibu pakai aja, Bu. Ini ngapain? Tapi saya mau nanya nih Bu, kira-kira kan kita ini kan bisa dibilang masih liberal lah ya Bu, nggak tahu tentang apa itu kedisiplinan. Iya. Jadi apa sih korelasinya antara make up dengan pelajaran? Apakah dengan Iya, nilai kita? betul. Apakah dengan rambut panjang itu kita bisa kayak nggak diterima di pekerjaan? Nah, Iya. coba Ibu bisa jelaskan gimana sih cara kenapa di sekolah itu diterapkan Bersambungan itu disiplin? gimana? Rambut Iya. harus. Ah, tapi nggak ngaruh apa? Padahal nggak ngaruh. Ya, Kalau siap. secara pemikiran kita nih, kalau secara pandangan guru kan beda. Ya. Jadi, Sabar, Bu. Sabar. Ya. Tuh, tuh rambut saya keren banget, Bu. Terus Ini curhat ya? terus Ibu cukur, Bu, parah, Bu. Ya. Waktu itu saya sini mulai dicukur. Tapi itu Tapi kan nggak ngaruh ke pelajaran. Futsal makin jago kalau rambut panjang. iya. Nanti juga kerja juga bebas, gak ada potong-potong rambut. Bukannya itu jadi penyemangat siswa ya Bu? Kalau misalnya dia ngelakuin kesenangannya dia gitu. Iya. Rambut mulai sedikit nih. Ya, Jadi saya jadi botak loh, Bu. Biar ngalahin siapa? Ronaldo. Yang artis yang mulai Jeffrey Nicole. Nicole. Jadinya jengkol. Iya. Biar apa ya? Boleh nih langsung saya jawab. Boleh banget Bu. Memang Tahu. nggak ada hubungan antara Rockspan dengan akademik.
make up dengan akademik, rambut gondrong dengan akademik, itu memang nggak ada hubungannya. Nah, yang ada hubungannya di sini adalah karena kalian datang ke sini kan untuk dididik. Ya. Kalian datang ke sini untuk dididik, itu adalah dilatih untuk mematuhi aturan. Jadi poinnya adalah mematuhi aturannya. Jadi aturan yang ada di sekolah ini adalah rambut tidak gondrong, rambut tidak bermotif, pakaian tidak boleh ketat, tidak boleh span. Itu aturan yang ada di sekolah. Nah, poinnya adalah kalian yang sudah dititipkan di sini adalah anak-anak yang bisa mematuhi aturan. Nah, sehingga pada saat nanti kamu lulus nih, Moses diterima Fakultas Hukum Unhan, Amin. atau kedokteran Unhan. Nanti kan dia ada aturan lain kan di Unhan itu. Ya. Nah, Moses tidak kaget lagi karena dia sudah terbiasa mematuhi aturan di 86. Jadi akan langsung set menyesuaikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu anak yang disiplin itu seperti itu. Lanjut, Moses setelah lulus nih dari Fakultas Hukum, Moses diterima di kantor pengacaranya Sabam Sirait misalnya. Nah, diterima di situ. Itu kan ada aturan lagi kan? Betul, Bu. Sebagai anak yang sudah dididik menjadi anak yang disiplin, dia langsung segera menyesuaikan dengan lingkungan itu. Apa yang terbiasa. dituntut di lingkungan pekerjaannya, gitu. Jadi kalau ditanya ada korelasi nggak dengan akademik saya, dengan rambut saya? Nggak ada. Dengan celana saya, dengan isi kepala saya, memang nggak ada. Cuman di sekolah ini diajarkan, Nina, kamu harus patuh dengan aturan yang ada. Tapi ini juga loh Bu, Oke. kan waktu itu kan rambut saya mulet tuh. Terus saya beli jajan lah di sekitar Depsos. Ditanyain dari sekolah mana, ngaruh juga ya Bu berarti. Kan jadi jelek dong ini. Masa 86 boleh mulet? Iya. Gitu. Karena memang kan standarnya Indonesia itu kan kita punya standar normal ya, bukan di luar negeri. Mungkin kalau kamu sekolahnya di Australia gitu ya, di Amerika gitu, mungkin nggak ada aturan rambutnya seperti apa. Kalau kita kan aturan dari dinas ada aturan 2, 3, 2 gitu. Berarti nggak boleh mulet Bu. Ya bermotif Masih nawar lah, aja bermotif. jengkol enggak. Oke, berarti kesimpulannya itu ya emang gak ada korelasinya, cuman gimana cara 86 tuh mendidik siswa-siswanya Untuk supaya mematuhi, terbiasa ya, nanti betul. di dunia kerja dan di Aturan, luar ya. mematuhi aturan. Jadi Mematuhi aturan. dimanapun ada aturannya. Moses ke gereja, itu kan ada aturannya. Iya. Sekarang coba kalau Moses bukan anak yang disiplin, berarti Moses nanti di gereja akan suka dia gitu. Ya, itu. Jadi makanya memang nggak ada korelasi antara rambut dengan akademik, rambut dengan nilai atau bentuk celana dan sebagainya dengan nilai, nggak ada hubungannya. Itu tadi hubungannya adalah kami mau mengajarkan setelah lulus dari 86, saya mau jadi anak-anak ini misalnya jadi perwira TNI yang disiplin, jadi dokter yang disiplin, jadi pengacara yang disiplin gitu. Walaupun mungkin anak-anak tertentu bilang, kalau ditanya, coba saya tanya nih anak-anak yang ada di sini, kalau kita dengar kata disiplin, kalian pasti di dalam benak apa? Galak. Takut, galak, terpaksa kan? Penjara dan Beros. sebagainya, itu disiplin gitu. Itu salah. Disiplin itu justru kebebasan. Gitu. Saya pernah dengar tuh. PPKN banget. Siapa tuh? Saya lagi scroll TikTok kan. Oh gitu. Nah, katanya disiplin tuh di dalam buku Bu. Ah. Disiplin tuh Bukunya apa? bukunya si Panji Pragiwaksono. Itu siapa Pokoknya tuh? Panji. Dia baca buku kalau nggak salah namanya The Habit. Ah, Jadi ada satu kata-kata. Jadi bukunya tebel Bu. Ah. Cuman dia cuma ingat satu kata-kata doang. Ah. Kata-katanya disiplin itu bukan mengekangmu, justru membebaskanmu Bu. gitu. Karena coba dari dulu kita kecil. Kita kecil, salah saya ngaji. Ngaji terus saya kabur mulu kan misalnya kan. Iya. Mungkin kalau dulu saya nggak kabur, saya sekarang jadi hafiz mungkin. Gitu. Iya. Kayaknya lu kabur ya. Iya. Jadi justru kalau kita berbicara disiplin itu kebebasan. Contoh misalnya, pada saat anak perempuan 86 itu disiplin berpakaian, dia nggak perlulah dia ngumpet-ngumpet saat ketemu saya. Sampai ada yang prosok ketut loh, saking nggak mau ketemu saya. Jadinya yang terpenjara itu disiplinnya atau kebebasannya dia. Nah, kebebasannya dia kan, dia bebas pengen pakai rok span, dia bebas pengen pakai make up. Tapi pada saat dia mau ke kantin, ketemu saya dia jadi ngumpet sampai prosok tuh ke got gitu. Jadi artinya disiplin itu bukan mengekang, disiplin itu
Membebaskan. bukan justru membebaskan kamu untuk mana? Orang yang disiplin belajar, kamu mau pilih nih Unpad, UI, UGM, bebas Nggak kan? milih. Gitu, itu disiplin. Karena dia dulu disiplin belajar. Iya, itu. Jadi salah kalau orang mengartikan disiplin itu Jarak. penjara. Kalau Pandem itu kan terkenal dengan prestasi-prestasinya lah ya Bu ya. Apalagi tiap upacara diumumin siapa aja yang menang, hampir setiap upacara pasti ada aja ya. Nah, kira-kira menurut Ibu gimana sih kayak siswa yang banyak ikut lomba sehingga dia banyak ikut dispensasi kan Bu. Iya. Otomatis dia itu nggak ikut pembelajaran. Yap. Nah itu kira-kira gimana Bu? Apakah nilainya akan di cover oleh sekolah karena dia membawa nama sekolah atau kayak gimana? Saya dulu Bu. Heeh. Saya sebelumnya minta maaf ya Bu ya. Nggak mau kalah. Dulu kan saya bilang sering dispen juga Bu ya. Aman kan Bu tapi? Oke. Ya, ini termasuk salah satu contoh masalahnya. Jadi Iya. gini, kalian bersyukur ya berada di sekolah ini yang tidak melulu mengagung-agungkan harus nilai akademik yang bagus gitu ya. Jadi anak-anak yang berprestasi non akademik ya, anak-anak yang berprestasi non akademik kayak misalnya Arafa itu kan futsal Ya, gitu ya, futsal. sering izin. Yang penting ada prestasinya gitu. Makanya pada saat guru itu istilahnya ngerekap nilai gitu dan dia istilahnya perlu bantuan, kalau anak itu berprestasi kayak Azrin gitu. Kan saya wali kelasnya gitu dulu. Saya ketemu Bapak Ibu guru, ini anak ini prestasinya ini sudah membawa nama 86. Jadi apa ya? Tidak sia-sia gitu kalau kalian mengukir prestasi walaupun itu bukan akademik. Walaupun itu mungkin bagi orang tertentu ini sepele amat gitu ya, cuman futsal begitu. Tapi kan Futsal. dia minimal tidak mempermalukan di Kabar Bintaro, dia Iya. diambil sama Polsek. Pantesan nilai saya aman-aman aja Bu. Iya, itu salah satu. Tapi saya juga rajin belajar. Bohong banget kalau cuma nilainya dia dari rajin belajar tuh bohong. Tapi banyak nggak sih Bu ketika ada yang mengatasnamakan dispensasi untuk lomba atau prestasi? Nah itu kan kalau pengkhianat mah ada aja ya. Ya berarti artinya ada aja ya Bu di 86. memanfaatkan kesempatan gitu. Jadi kalau misalnya dispen naik gunung di hari Jumat gitu ya. Gitu terus Tapi kan setidaknya saya udah minta maaf Iya. Bu, maaf saya udah di bis nih, bisnya. habis itu Seninnya nggak masuk sakit gitu. Tapi waktu itu saya bukan sakit, bukan saya ngechat Ibu panjang lebar. Bu, ini Long bisnya text ya. udah saya di long saya text. ditipu bis Bu, jadi Senin nggak bisa masuk. Bener saya ditipu bener Bu itu. memang resiko ya, resiko. Artinya saat kita keluar dari rumah itu memang adalah resikonya. Kalau nggak mau beresiko ya tidur aja. Iya. Nggak usah kemana-mana Ya usah aja. kemana-mana, jadi nggak tahu pengalaman apapun. Ah, itu ada kata-katanya juga Bu. Apa tuh kata-kata Ada di hari caption ini? IG saya, tolong kalau mau follow langsung Kata-kata hari nama saya. apa IG-nya apa kalau boleh tahu Kata-kata nih? gini. Saya lupa lagi. Nah, ambil resikonya atau kamu tidak akan kemana-mana. Iya, Langsung soundtrack. ya. Berarti dia termasuk generasi bukan strawberry ya. Iya. Karena kalau strawberry itu resiko sedikit kan dia busuk gitu ya, kapok. Nggak bisa, gitu. ya. Kayak malas gitu Bu. Ya cocok lah jadi tentara, insya Allah Amin. doakan aja. Amin. Kita Doakan doakan semua. Arafa menjadi tentara. Ya, amin. Terima kasih loh Bu. Iya. Saya usaha semaksimal mungkin Bu. Insya Allah. Oke. Ya. Ngomongin soal SMA kan gak jauh-jauh dari pacaran ya Bu ya. Ya. Waduh, Bu. Ya. Pacaran. Lanjut. Gimana pandangan Ibu Seorang tentang guru. seorang guru tentang orang yang dia dengan Siswa, adanya pacaran siswa, ini dia tuh jadi semangat belajar dan sebaliknya dengan ada pacarannya ini dia malah jadi malas-malasan belajar. Oke, ini contohnya tuh yang pacaran males-malesan. Banyak negatif apa positif? Ya banyak negatif. Banyak negatif, ya. Ah, positif. Banyak negatifnya. Positif. Enggak, jadi gini, enggak ada kamus di sekolah itu pacaran, enggak ada. Temen aja. Temen aja, kata ibu. Kalau kamu berani istilahnya menaruh hati sama lawan jenis,
ya siap-siap hatinya rusak gitu. Ya, karena kan siap-siap hatinya rusak. Karena memang tadi sesuai dengan kultum tadi Pak Ustadz tadi, belum saatnya gitu, belum waktunya kamu menaruh hati sama lawan jenis. Jadi sampai kapanpun kalau ditanya boleh nggak sih Bu anak-anak SMA itu pacaran, kan saya di upacara di apel juga sudah bilang tidak ada menormalisasi pacaran. Karena kalau pacaran itu sudah kalimat kerja, kata kerja ya. Kalau bukan kata kerja, kalau kata kerja berarti dia belum nyampe situ. Kan Dia melakukannya. yang melakukan. Pacaran itu kan berarti kan dia melakukan tindakan tertentu kan. Iya. Jalan bersama, duduk berdua gitu, ngobrol berdua, tadi pojok, tadi kantin. Itu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya pacar itu kata benda atau kata kerja? Ya. Pacar. Benda. Ayo, benda kan? Benda. Membahayakan nggak pacar? Enggak. Enggak. Kalau udah pakai an, Kapan saat membahayakan? kalau udah pakai an. Kalau udah pakai an. Oh, berarti saya Jadi kalau misalnya Arafah ditanya, Bu, saya boleh nggak sih punya pacar? Boleh. Yang nggak Oh, boleh? ya. Pacaran. Pacaran gitu. Oh. Misalnya Arafah ngaku-ngaku nih, pacar saya ya Bu, udah ya. terserah gitu kan. sebut. Iya kan? Terserah. Oke atau enggak ya terserah. Oke. Yang saya selalu komentarin adalah pacaran. Aneh itu. Ya, itu yang bahaya. Nggak boleh, belum waktunya. Itu cuma pacar kok, Bu, enggak Gimana, pacaran. Ses? Apa Boses sudah punya pacar? Dalam nanti dulu lah. Ah, bohong lah. Oh, udah Bu. Iya. Halo. Ini boleh lah. Oke. Dikenalin. Oke, Ya. selanjutnya. Ada Ses? Selanjutnya, Harapan gimana sih harapan Ibu untuk murid-murid 86 gitu? Wah, kedepannya. Tapi ini kan tadi awalnya tuh tentang kedisiplinan. Arafah juga mungkin harus menjawab untuk Iya. teman-teman seangkatan, adik kelas, dan mungkin generasi-generasi baru yang akan masuk 86. Sedangkan kan 86 ini udah akreditasinya sih udah bagus ya Bu. Ya. Udah melambung tinggi, Tawar. udah yang kayak cakep banget gitu. Jadi dari negatif dan positif pasti ada. Harapan untuk kalian berdua tuh apa sih untuk generasi-generasi berikutnya masuk apa? saya dulu apa Arafah dulu? Wait. Loh. Kuno. Beda zaman, Bu. Gak jago semut. Kita pakai zaman sekarang aja. Udah. Nang, duluan. Oke. Jadi harapan untuk siswa 86 ya jadilah anak-anak yang baik. Saya tidak berharap anak 86 itu menjadi anak-anak yang pintar, ya. Kenapa saya berharap anak-anak 86 menjadi anak yang baik? Karena kalau sudah baik, itu dibawa pintar bisa, dibawa disiplin bisa, gitu ya. Jadi kalau sudah baik itu disuruh ngaji hayu, disuruh sholat hayu, disuruh belajar juga hayu, disuruh bimbel juga hayu. Jadi target saya adalah anak 86 itu menjadi anak-anak yang baik. Baik menurut agama, baik menurut negara. Begitu. Ya, kalau saya mah ngikutin aja aturan negara seperti apa, aturan agama seperti apa gitu. Kayak waktu itu di SMA 86, aturan negaranya adalah di hari Jumat harus berhijab. Itu kan aturan dari dinas ya. Ya saya menjalani itu gitu. Saat aturan itu berubah ya saya udah nggak ngoprak lagi. Kenapa? Karena itu sudah kembali ke aturan agama. Kalau aturan agama itu mengikat untuk orang yang beriman aja. Ya, jadi kalau misalnya Nadira sampai sekarang nggak disuruh pakai hijab di negara, tapi dia pakai hijab karena dia tahu itu yang nyuruh bukan Bu Eros, itu yang nyuruh bukan dinas, tapi agamanya Allah yang nyuruh. Jadi menurut saya sih lebih fleksibel seperti itu karena itu kesadaran dari siswa masing-masing. Jadi harapan saya tetap sama kapanpun, mau dulu mau sekarang, ya di mana saja mungkin saya belum tentu saya sampai pensiun di sini gitu ya. Saya berharap murid-murid saya ya jadi anak baik. Oke, untuk Arafah sendiri. Boleh minum dulu nggak nih? Boleh. dong. Silakan Terus dia di situ. minum dulu. Lanjut. Ya. Mungkin harapannya buat yang pinter-pinter terserah karena saya juga belum pinter, Bu. Mungkin harapannya buat yang setara sama saya, Oke. mungkin yang mungkin
kelasan gue ada yang nonton, ibu tau lah orangnya siapa. Jangan malas-malas banget lah. Oh. Ayolah bisa. Ayo bisa. Paksa bisa. gitu. Paksa Ya. belajar dikit-dikit. Kalau enggak ngapain kayak olahraga dikit kayak. Oke, iya betul. Maksudnya kalau dipaksa lama-lama terbiasa insya Allah. Mungkin kalau dulu saya jarang sholat nih Bu misalnya. Tapi saya paksa Bu. Betul. Lama-lama jadi terbiasa. Buat teman-teman satu tongkrongan. Nongkrong bareng. Bisa lah kita di masa depan pasti sukses. Dengan ada juga amin Bu. Dengan kapasitas kita masing-masing. Iya, betul. Gue pribadi percaya sama kalian semua. Pasti kita bisa sukses bareng-bareng. Amin. Ya Allah. Oke, mungkin itu aja kali Bu dari segmen kali ini Polsek tentang podcast lingkungan sekolah. Gak banyak harapan kita juga untuk ke teman-teman yang nonton hari ini. Semoga teman-teman bisa menikmati lagi untuk podcast kita selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk Bu Eras dan Arafa yang telah hadir Sama-sama. hari ini dan Iya. memberikan berbagai informasi untuk kita. Sukses buat kalian semua ya. Oke. Dan nantikan podcast kita Selanjutnya selanjutnya. saya Nadira. Saya Moses. Sampai jumpa. Iya. Dah. Biasa. MOS. Bersama Nadira. Kan nyoba nih, kan nyoba. Nggak apa-apa.